Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamati thumma amma ba'd. فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla atas karunia, atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kita. Maka kita sampai detik ini masih bisa bernafas dengan lega dan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Maka mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena orang yang bisa bersyukur ini adalah sedikit, atau jumlah mereka sangat sedikit, dan mereka lah yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit hambaku yang bersyukur. Pada kesempatan pagi ini akan kita ambil insyaallah taala suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas karena di dalamnya pemurnian ibadah dan menggantungkan segala hajat dan keperluan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibn Mas'ud, demikian juga Al-Hasan wa Atha, Ikrimah dan Jabir menjelaskan bahwasanya surat ini suratul Makkiyah, turunnya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dhahhak, Suddi mengatakan ini madaniyah, dan sepakat ayatnya ada 4 ayat semata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Telah datang keutamaan dari surat ini, annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu semisal dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin satu pasukan kecil, dan pemimpin ini setiap kali salat selalu ujung suratnya qul huwallahu ahad. Sepulangnya dari tugas tersebut, maka sahabat-sahabatnya memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Saluhu," tanya dia, kenapa dia perbuat hal tersebut? Ditanyalah dia, dan dia menjawab, karena di dalam surat itu ada sifatur Rahman, penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan bukanlah surat ini dipakai untuk mengingkari sifat. Di antaranya sifat fi'liyah yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Tidak. Justru surat ini menetapkan sifat Allah. Sahabat mengatakan li'annaha sifatur Rahman, karena di dalamnya ada sifat Allah Azza wa Jalla, sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Fana uhibbu an aqra'a biha, maka aku senang membaca dengan surat ini, sehingga bisa menyebut sifatur Rahman, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu, beritakan kepadanya, annallaha yuhibbuh, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintainya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'an fi lailatin? Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kau bisa membaca sepertiga Al-Quran? Dalam hitungan kasar kita, sepertiga Al-Quran itu adalah apa? 10 juz semalam. Siapa yang mampu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Di Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Tapi ingat, ini adalah fil jaza, segi balasan dan segi isi. Karena Al-Quran itu isinya dibagi menjadi 3. Sepertiganya adalah tauhid, sepertiganya hukum, sepertiganya kisah. Nah, di sini berbicara tentang sepertiganya, yaitu hukum, yaitu tauhid. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Imam At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsub lana rabbak." Ya Muhammad, tolong sebutkan kami bagaimana sifat Tuhanmu itu. Beritakan kepada kami bagaimana bentuknya Tuhanmu itu. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla ahad, dialah yang Maha Esa. Katakan kepada mereka ya Muhammad, dialah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala-galanya. Al-Imam Ibnu Jarir atau Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala
mengatakan qul huwallahu ahad. Qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, qul huwallahu ahad. Al-wahidul witr. Dia yang esa, dia yang ganjil. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada anaknya. Ya, tidak ada istrinya, tidak ada sekutunya. Asal dari kata ahad itu wahad, dibalik wawunya menjadi hamzah. Ya. Dan ahad ini menunjukkan keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak ada nadhir, tidak ada tandingan, wala syabih, tidak ada yang menyamainya, dan tidak ada sekutu baginya dalam segala sesuatu. Ya, la syarikalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Ay Allah Azza wa Jalla wahidun la syarikalah. Allah Azza wa Jalla esa. Tidak ada sekutu baginya di alam semesta ini. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada alihah, Tuhan-Tuhan, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, niscaya alam semesta akan hancur. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan akan membawa apa yang diciptakan. Maka juga tidak ada khalik, tidak ada pencipta kecuali Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Allahus Samad. Allah lah tempat meminta segala-galanya. Allah lah yang dituju oleh makhluk ini dalam segala keperluan mereka. Segala mereka minta. Tidak ada yang mampu untuk memberikan kecuali Allah Azza wa Jalla. As-Samad alladzi intahat ilaihi siyadah. Kepadanya terhenti segala kepemilikan, kekuasaan. As-Samad yang tidak makan, yang tidak minum. As-Samad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada yang semisal dengannya apapun. Alladzi yusmat ilaihi al-hajat. Yang kepadanya dikeluhkan, diadukan segala keperluan. As-Samad innahul mustaghni an kulli ahad. Dia yang tidak memerlukan apapun, yang dibutuhkan dan diperlukan oleh segala-galanya. As-Samad, dialah yang diharapkan dan dituju di masa senang dan yang dimintai dalam masa susah dan musibah. As-Samad, dialah berbuat apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang diinginkan. As-Samad, dialah yang maha sempurna, yang tidak ada cacat dan celah baginya.
dan yang lainnya. Dari penjelasan-penjelasan para ulama kita, dan sebagian orang menghilangkan lafaz qul huwa. Mereka mengatakan Allahul Wahidul As-Samad dalam salat. Sementara kita mengetahui bahwasanya ayat ini adalah atau surat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membatalkan atau ingin menjelaskan kepada orang musyrikin, atau jawaban terhadap orang-orang musyrikin ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW, sifati kami Rabbmu, Tuhanmu, apakah dia dari emas atau dari tembaga atau dari perak? Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, qul huwallahu ahad, katakan dialah yang Maha Esa, Rabb yang Maha Esa. Dan telah datang dalam Suratul Al-Ikhlas beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya dia itu adalah lafadznya sempurna, qul huwallahu ahad. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan, ada seorang mendengar kawannya membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulangi terus. Begitu besok pagi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hal ini. Sahabat yang melapor ini menganggap ini amalan sedikit, karena itu hanya qul huwallahu ahad saja. Langsung Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangan, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an, dia itu semisal dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ayajizu ahadukum an yaqra fi lailatin thuluthal Qur'an, tidakkah seorang di antara kalian mampu dalam semalam membaca sepertiga Al-Quran? Qalu wa kaifa yaqra'u thuluthal Quran ya Rasulullah, bagaimana orang bisa membaca 10 juz sepertiga Al-Quran dalam semalam itu, bagaimana? Qala, Nabi di sini jelas mengatakan qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran, qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian riwayat Imam Muslim, innallaha jazza al-Quran thalathat ajza', Allah Azza wa Jalla membagi Quran itu menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Quran, maka Allah jadikan qul huwallahu ahad itu 1 bagian dari 3 bagian Al-Quran. Kemudian dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa inni sa'aqra'u 'alaikum thuluthal Qur'an, aku akan baca kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ala innaha ta'dilu thuluthal Qur'an, ketahuilah qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga Al-Quran. Maka Nabi SAW membaca surat ini dalam banyak tempat. Di saat rakaat ketiga witir setelah Al-Fatihah, rakaat kedua sholat sunnah qabliyah subuh atau sunnah fajar, kemudian ba'diyah maghrib, rakaat kedua pada sholat sunnah tawaf, dan Nabi SAW baca ketika akan tidur.
lalu diusap bagian sekujur tubuhnya bagian depan. Demikian juga berikutnya Al-Falaq An-Nas. Kemudian Nabi SAW baca dia pada zikir pagi dan petang. Dan Nabi SAW anjurkan untuk dibaca di setiap penghujung salat wajib. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man qara qul huwallahu ahad 10 marrat, buniya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bangunkan di istana di dalam surga. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, idza nukthir, kalau begitu kita perbanyak saja istana kita." Qala Allahu akthar, istananya Allah Azza wa Jalla jauh lebih banyak lagi. Dan yang lainnya dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan dari Qul huwallahu ahad. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lam yalid wa lam yulad." Lam yalid, ay laysa lahu waladun wa laysa lahu walidun. Dia tidak punya anak dan dia tidak punya walid, orang tua, bapak. Tidak diperanakkan dan tidak pula beranak. Enggak punya orang tua, enggak punya anak. Dan telah banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak beranak. Maka lillah an yattakhidha min waladin subhanah. Tidak pantas Allah Azza wa Jalla akan menjadikan bagi dirinya anak. Maha suci dia. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakadzibun. Di antara kedustaan mereka, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah anak Allah, sungguh mereka pendusta. Wa qala ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah telah menjadikan bagi dirinya anak. Laqad ji'tum syai'an idda an da'u takadu as-samawat yatafattarna min. Sungguh kalian telah mendatangkan kedustaan. Hampir langit itu pecah. Bumi itu akan runtuh, langit itu akan runtuh. Bumi ini pecah dan gunung ini akan hancur. Anda'u lirrahmani walada, gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada, dan tidak akan pantas bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuatkan dirinya anak. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ay yakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ilah yang esa, maha suci dia untuk membuatkan bagi dirinya anak. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah akan punya anak, dia tidak punya istri? Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak pernah membuatkan dirinya anak dan dia tidak punya sekutu. Qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak pernah menjadikan bagi dirinya anak. Wa qala ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi dirinya anak, maha suci dia. Justru baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa qala ittakhadallahu walada subhanahu wal ghani. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla telah membuatkan dirinya anak, maha suci dia, dia yang maha kaya, tidak memerlukan anak.
Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah berikan peringatan bagi orang-orang yang mengatakan Allah telah menjadikan bagi dirinya anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalid wa yunzirul ladzi makithina fi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu. Wala li abaihim. Demikian juga bapak-bapak mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Amat besar, ya, kalimat yang muncul dari mulut-mulut mereka. Mereka hanya berkata dusta. Lau aradallahu ayattakhidha walada. Sekiranya Allah ingin membuatkan bagi dirinya anak, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Allah akan pilih apa diciptakan itu menjadi anaknya. Kemudian jin berkata, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak pernah menjadikan bagi dirinya seorang istri apalagi anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qaulun bi afwahihim yudhahiuna qaula alladziina kafaru qatalahum min qabl qatalahum Allah wa anna yufakun. Yahudi berkata Uzair anak Allah, Nasrani berkata Isa itu adalah putranya Allah. Itulah ucapan mereka. Mereka menyerupai perkataannya orang-orang kafir sebelumnya. Allah bunuh mereka atas kedustaan mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan, alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Bagi Allah Azza wa Jalla kerajaan langit dan bumi dan tidak pernah menjadikan bagi dirinya anak. Qala ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal lahu ibadun mukramun atau bal ibadun mukramun. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan Allah itu memiliki anak-anak perempuan. Ya, subhana, maha suci Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu bukanlah anak perempuan, tapi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu banyak dalil-dalil yang menyatakan keesaan Allah. Allah tidak pernah menjadikan bagi dirinya istri, tidak pernah membuatkan bagi dirinya seorang anak. Kemudian Allah berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kerabat, tidak memiliki nasab, ya, tidak memiliki menantu, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang semisal dengannya, ya, maka tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala apapun. Dan jangan pernah ada ayat ini digunakan untuk mengingkari sifat istiwanya Allah, mengatakan walam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang serupa. Apa hubungannya? Justru ayat ini menetapkan Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, dan apa yang dikabarkan itu tidak serupa dengan apa yang disangkakan oleh makhluknya. Inilah dia beberapa tafsir dari surat ini, dan kita akan ambil beberapa faedah dari surat yang agung ini. Faedah yang pertama dari surat yang mulia ini adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itsbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Tetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa kita serupakan dengan makhluknya, dan tiadakan keserupaan tanpa kita harus mengingkari sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua, surat ini taqrirun nubuwah wal tauhid wan nubuwah, menetapkan tauhid Allah Azza wa Jalla, tauhidul ibadah, kemudian tauhid al-asma was sifat, dan juga menetapkan kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, batalnya penyandaran anak kepada Allah Subhanahu wa taala, la min qarib wala min ba'id, dari ya jauh saja tidak, apalagi secara dekat. Ya, dekat aja tidak, apalagi secara jauh. Kemudian yang keempat, wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata, karena dialah Allah Dzul Uluhiyah yang berhak untuk diibadahi di atas seluruh makhluknya. Allah yang pencipta, dan apapun selain Allah ini diciptakan, maka yang diciptakan ini tidak berhak untuk diberikan ibadah sama sekali. Itulah dia beberapa faedah dari surat yang agung ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya akan kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan kami ingatkan bagi para pemirsa, ya, jangan lupa untuk berbagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan masuklah kita ke dalam bagian da'i ila Allah Azza wa Jalla, para penyeru
ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi ini akan kita ambil beberapa pertanyaan. Apa hukumnya membunuh kucing yang selalu mangsa makan anak ayam? Kalau dia merusak tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Bolehkah mengerjakan sholat tahajud mendekati waktu subuh? Boleh, asal jangan tiba waktu subuh. Maka Nabi SAW bersabda, ya, sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu dua-dua. Fa idza khasya ahadukum al-subh falyutir bi wahidah. Kalau khawatir tibanya waktu subuh maka tutup dengan satu. Wallahu taala ala wa alam. Tadi malam surat dari Camat Akmal dari Markas Sunnah tentang himbauan sholat di rumah. Apakah berlaku sejak suratnya beredar? Ya. Ya, kapan dia beredar di sana diberlakukan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah anak yang belum balik dari perceraian kedua orang tuanya termasuk anak yatim? Kalau cerai bukan termasuk anak yatim. Kalau ada yang kalau orang tuanya meninggal baru dikatakan yatim. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan pagi yang mulia ini, kami ingatkan jangan lupa untuk berbagi, terus di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya agar lebih bermanfaat. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif di 0811 3901110. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah boleh berkurban satu ekor kambing diniatkan sekeluarga kita? Boleh. Ya. Karena Nabi SAW ingatkan, ya, ala kulli ahli baitin, ya, dhahiyah atau dhahaya. Atas setiap keluarga itu satu korban. Allah taala ala wa alam. Bolehkah kita cemburu melihat saudara kita rajin beribadah sehingga itu menjadi motivasi? Tidak ada masalah. Itu yang bagus. Maka Nabi SAW ingatkan, unzuru ilahu wa man asfala minkum. Urusan dunia tengok yang lebih rendah, tapi urusan akhirat tengok yang lebih tinggi. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mengerjakan sholat? Baik, sudah ini. Saya menabung di sebuah bank. Beberapa hari yang lalu ditelepon pihak bank, saya mendapat hadiah sebuah kompor gas. Bolehkah kompor itu saya ambil atau saya ambil dan berikan kepada orang lain yang memerlukan? Ambil dia diberikan orang lain yang memerlukan. Dan orang-orang yang sangat perlu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap saya sebagai santri terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan menurut sendiri, ra'yunya sendiri? Nasihati dia, ya, bawakan dia dalil-dalil, di antaranya ucapan Abu Bakar, ya, ayu sama'in tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni aqulu fi kitabillah bi ra'yi. Siapa yang punya langit yang menaungi aku dan punya bumi yang, ya, menahan aku sehingga aku berani sekali berkata dalam Al-Quran dengan pendapatku sendiri. Wa hakadha wallahu ta'ala ala wa alam. Apa dimaksud dengan surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran? Karena intinya dia ada pada tauhid. Karena Al-Quran dibagi tiga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa makna mentahnik? Tahnik adalah mengunyah kurma, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam mulut bayi, kelilingkan, diratakan mulut bayi itu kena dengan kurma tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lupa membaca bismillah sebelum wudu. Apakah boleh dibaca di tengah wudu atau diulangi? Bagi mengatakan wajib, diulangi dari awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah anak yang belum balik dari percaya? Baik, sudah ini. Bolehkah kita tidak membaca doa tidur lagi setelah menerima telepon saat tidur? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh sholat tahajud dahulu lalu sholat witir? Memang harus, ya, sholat dulu, tahajud dulu baru witir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah selesai sholat zuhur baru tahu bahwa kaki ada bekas cat. Apakah saya mesti mengganti zuhur saya? Kalau catnya sedikit susah dihilangkan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apakah bisa saat sujud kita meminta kepada Allah menggunakan bahasa Indonesia? Kalau tidak bisa sama sekali bahasa Arab, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh zikir setelah sholat fardu atau zikir pagi sambil mendengarkan pengajian? Kita katakan masalah bolehnya boleh, tapi fokus apa tidak? Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahkah sholat berjamaah di masjid sebab jarak 1 meter? Sah di saat darurat seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika suami menyuruh menjual harta warisan istri, apakah diperbolehkan Ustaz? Sementara rahimahullah berpesan tidak boleh dijual rumah, apalagi digandakan, karena suami kamu tidak bisa membelikan rumah buat kamu. Gara-gara itu beliau suami istri selalu bertengkar. Dan suami beliau juga bilang ke istrinya jika suami tidak mau ikut ngaji seperti istrinya karena dia sekarang tidak ada kecocokan di hatinya, suaminya mau ikut jamaah tabligh katanya. Soalnya lebih serak di hati sang suami, apakah istri harus tetap bersabar? Kita katakan yang seperti ini, tidak ada haknya sang suami untuk menjual harta istrinya. Harta istri, harta istri, harta suami, dan harta suami juga harta istri. Ya, tentunya ketika ya wafat. Jadi kita katakan tidak ada hak suami untuk menjual harta istrinya, ya, kecuali dengan izinnya dan ridhanya. Wallahu taala ala wa alam. Kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya tentang PNS yang dia punya gaji pensiun Ustaz ketika dia meninggal itu. Iya. Itu menjadi warisan atau gimana? Baik. Langsung dijelaskan Ustaz ke saya dengan. Baik, jadi kita katakan bahwasanya otomatis menjadi warisan. Karena itu yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka harus Pembagiannya gimana? pembagiannya sesuai dengan faraid. Ya. Jadi Itu kan biasanya kan langsung dialihkan atas nama satu orang gitu. iya, Anak, iya. suaminya. Jadi kita katakan hatta dialihkan kepada nama satu orang karena tidak mungkin dialihkan ke semua nama. Maka itu sebagai wakil saja dan dibagi sesuai dengan warisan. Faraidnya Setiap penerimaannya itu di ini ya. harus ya. Baik. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum. Kemudian bolehkah berwudu dengan kaos kaki? Kita katakan bagaimana berwudu dengan kaos kaki? Berarti basah kaos kakinya. Kalau mau dibasahin tidak apa-apa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana untuk menghilangkan rasa dendam? Kita harus beriman kepada al-qada wal qadar. Dan kita harus mengimani bahwasanya di balik itu pasti ada hikmah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat witir kita berniat 2 rakaat tapi tiba-tiba terdengar azan subuh. Bolehkah kita langsung rubah menjadi 3 karena langsung tambah lagi salam tanpa di rakaat kedua? Pertama, tidak ada witir 2 rakaat. Witir itu ganjil. 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 atau 13. Wallahu ta'ala ala wa alam. Manakah yang lebih baik, muslim yang tidak jujur atau muslim yang jujur? Kafir nggak ada baiknya. Ya. Dia tidak jujur itu kesalahan. Ya. Dan kejujuran ini kita katakan bahwasanya tidak akan berguna ketika kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana jika ada seorang menanyakan seorang kepada kita tentang seorang yang di mana yang bertanya berusaha mencari jodoh dan orang yang kita tanya kepada kita adalah orang yang kita kenal? Ya kasih tahu. Ya, apa yang sebenarnya. Wallahu taala ala wa alam. Saya sedang merantau, jika berkorban nanti lebih afdal berkorban di rantauan atau di kampung sendiri? Kalau di kampung itu memerlukan, lebih afdal di sana. Tapi kalau di kampungnya lebih memerlukan, berarti lebih afdal di kampungnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang yang sombong dengan ilmunya? Tidak akan barokah ilmunya. Karena kita dituntut untuk tawadhu', merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Dan ingat, al-kibir, kesombongan itu bukan akhlak orang beriman. Dan itu penyebab masuk ke dalam api neraka. Allah ta'ala ala wa alam. Saya pernah dengar ada ustaz di kampung ceramah menjelaskan kalau terbentuknya rakaat sholat itu berdasarkan jumlah dari organ tubuh.
Ini semuanya adalah batil. Ya, rakaat salat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang mulia ini, yang ingin bertanya, kami silahkan melalui kolom komentar. Dan bagi yang ingin berinteraktif bisa di 0811 390 110. Dan bagi yang bertanya melalui kolom komentar, kami silahkan. Baik. Cara bertaubat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melengkapi syarat taubat. Mana ada syarat taubat itu? Pertama, ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan kita. Dan yang ketiga adalah jangan bertekad untuk mengulanginya kembali. Kemudian berikutnya, ya, cabut diri dari perbuatan tersebut. Kemudian berikutnya, jikalau ada berkaitan dengan hak sesama, maka harus dikembalikan atau diminta halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah ikut sholat jenazah, asapnya harus ganjil. Apakah benar demikian? Kita katakan minimal dijadikan 3 shaf, meskipun jumlah orangnya sedikit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, apabila kita berdoa, baiknya kata-katanya saya atau kami. Kalau saya lakukan dengan kata-kata saya, apakah boleh? Kalau berdoa untuk diri sendiri, maka gunakan saya. Allahumma ghafirli. Jikalau kita dalam witir, kunut nazilah, maka gunakan kami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haruskah saya mengqadha salat yang saya tinggalkan masa muda? Kita katakan wajib bertaubat. Dan salat-salat sunnah, rawatib dan yang lainnya, dan tidak perlu untuk diqadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita agar dimudahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla? Pertama, selesai salat subuh berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian rajin ibadah, rajin salat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya, idza aqamta as-salah faqad ataka ar-rizq min haitsu la tahtasib. Ketika engkau mendirikan salat, maka rezeki datang kepadamu dari arah yang engkau tidak sangka. Jauhi maksiat dan dosa. Kemudian setiap keluar masjid, jangan lupa berzikir, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian berpagi-pagi cari rezeki tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana keadaan Nabi Isa ketika diangkat ke langit? Sampai saat ini apakah dalam keadaan dimatikan atau di barzakh? Kita katakan dia masih hidup. Dia masih hidup dan akan diturunkan kelak di akhir zaman. Dan saat diangkat dia berumur 33 tahun. Allah ta'ala ala wa alam. Amalan apa menjadikan usaha kita barokah? Jangan pernah tinggalkan perintah Allah dan jangan pernah lakukan larangan Allah. Jujur dalam berniaga, ya, dan suka bersedekah. Allah ta'ala ala wa alam. Kalau ada orang yang punya hutang sama kita tapi orang itu meninggal dunia, apa kita harus mengikhlaskan sedangkan hanya tidak mau membayarnya? Ya, diikhlaskan, itu lebih baik, kita mendapat bagian dan dia pun selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon nasihat bagi pemuda seperti saya agar selalu istiqamah dalam meningkatkan iman, karena ini iman saya turun naik. Kita katakan al-istiqamah khairun min alfi qaramah. Ya, atau a'zamul istiqamah a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah tetap istiqamah. Bagaimana kita bisa istiqamah?
Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian terus kita mempelajari akidah, belajar tauhid. Bantu diri kita dengan kawan-kawan yang baik, yang saleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau orang yang sudah bertobat tapi mengulangi maksiat kembali dan terus begitu? Kita katakan tidak ada masalah, yang penting dia mau kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bukan syarat taubat itu tidak mengulangi. Yang ada tuh jangan bertekad, jangan ada niat mengulangi. Tapi andai kata jatuh lagi, taubat lagi. Dan itulah orang beriman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum menggadai sawah? Boleh, asal sawah itu tidak dimanfaatkan oleh pihak tempat menggadai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah bertepuk tangan saat memberi semangat kepada anak didik? Sebaiknya dihindari. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah sholat subuh jam 6 karena saat itu bangun dan ingat? Tidak ada masalah kalau memang telat. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana mengobati hati yang sakit seperti hasad, iri, dan dengki? Perbaiki iman kita kepada qada wal qadar. Karena takdir itu akan menjelaskan, mencampakkan dan akan menanamkan di hati kita. Ya, ma asabaka lam yakul liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul liyusibaka. Apa menimpa kita tidak mungkin meleset, dan apa yang meleset dari kita tidak mungkin akan mengenai kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya lagi salat qabliyah subuh namun di masjid sudah qamat. Apa yang saya harus lakukan? Lanjutkan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya top up e-money, di mana biaya yang kita bayar lebih daripada saldo yang kita dapat? Contoh, top up 100.000 tapi biayanya 101.000, merupakan biaya admin. Kita katakan bahwasanya ya kita melakukan transaksi. Kalau biaya pengiriman tidak ada masalah. Ya. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, ya, kita mengambil sekian, ya, tidak sempurna yang kita dapatkan, ya, padahal sudah dibayarkan, karena kita melalui, ya, jasanya dia, padahal sudah dibayarkan, tapi tetap juga kena kita. Ya, seperti beberapa tempat dan semisalnya diberikan dan dia di sana ya mendapat penarikan dan semisalnya, kita katakan kita harus waspada dan hati-hati. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf adalah luzum al-syai', menetap. I'tikaf di masjid berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Kita angkat satu penelpon ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya ini, Iya silakan. bagaimana hukumnya kita sholat di belakang imam yang bacaannya itu kayak kurang tepat gitu kan? Baik. Akhorijilnya, terus tajwidnya, Hmm. dan terus juga apa? Setiap kita sholat kita tahu imam itu bakalan apa? Bacaannya itu kurang tepat gitu kan? Itu saja. Terus statusnya kita yang jadi mungkin gimana? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Yusalluna lakum," imam itu memimpin kalian salat. Fa in akhtau, kalau dia salah, falakum wa alaihim, kalian dapat pahala, dia dapat dosanya. Ya, adapun kalau dia benar, kalian dapat pahala, dia pun dapat pahala. Jadi tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada imam yang lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allah khairan. Wa jazakallahu khair. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Mana yang benar ketika sholat berjamaah baca bismillah disirkan atau dijaharkan? Hukum asalnya lebih banyak disirkan, tapi dijaharkan kadang-kadang boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Merapatkan saf adalah kesempurnaan sholat. Zona hijau masih mengamalkan sholat berjarak. Jadi saya menganggap ini bid'ah dan tidak ke masjid selama masih sholat berjarak. Adakah benar sikap saya? Tidak mengapa naik ke masjid. Ya, sebagaimana difatwa oleh para ulama kita. Karena kalau sifatnya ilzam harus, tidak mengapa. Tapi kalau sifatnya masih pilihan, kita mau berjarak atau tidak, maka apa? Jangan berjarak. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Jika sholat tahajud 2 rakaat, sudah nih. Tapi tiba-tiba mendengar imsak subuh, apakah untuk witir langsung? Kita katakan imsak itu belum tiba waktu subuh, tapi sebaiknya ditutup witir. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa doa kita menginginkan anak saleh? Dan tolong doakan Ustadz, karena sudah berjalan 4 tahun belum dikarunia seorang anak. Kita katakan bahwasanya, ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunialah aku keturunan yang saleh. Dan tentu anak akan saleh jika orang tua juga akan saleh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan anak. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menyikapi orang telah menggibah dan memfitnah kita? Berikan dia hadiah, suruh terus menggibah supaya kita mendapatkan transfer pahalanya, atau dosa kita pindah kepada dia. Allah Ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama kurban sapi 7 orang atau kurban kambing sendiri? Kita katakan mana lebih besar manfaatnya dan faedahnya. Jikalau kambingnya besar, maka lebih utama kambing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada akhwat yang sudah ana lamar, dia menerima. Bahkan saya sedang cari-cari biaya nikah. Namun si akhwat tersebut memberi peluang kepada akhwat lain dan menerima lamarannya dan memutuskan saya. Apakah ini zalim? Ini zalim. Dan inilah perbuatan haram. La yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Tidak boleh seorang melakukan peminangan di atas peminangan saudaranya sampai ditinggalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah kurang membayar pada orang tua, tahunnya sudah berapa hari saya sudah mencari orang itu. Saya pernah kurang membayar pada orang, tahunnya berapa hari saya sudah mencari orang itu tapi tidak ketemu. Apa yang saya harus lakukan? Simpankan dia, bisa di masjid, ya, sebagai infak. Kalau dia datang maka berikan dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh diperbolehkan berdoa setiap sujud terakhir dalam sholat? Di setiap sujud, bukan setiap sujud terakhir. Jangan kita mengada-ada menghususkan sujud terakhir. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana usaha kita supaya khusyuk dalam sholat? Belajar sifat sholatun Nabi dan berusaha memahami maknanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah mengadakan syukuran jika telah menghatam hafalan Quran 30 juz dengan cara mengundang ustadz guru kemudian membuat acara tilawah dan pimpin doa? Inilah dia dikatakan acara bid'ah. Ya, orang makan-makan sehabis sukses tidak ada masalah. Tapi menghususkan ada bacaannya, ada itunya, ini ya kita membuat syariat dalam agama. Allah Ta'ala ala wa alam. Dan dulu para sahabat menghatam Quran, menghafal Quran, tapi tidak ada yang buat acara seperti itu. Boleh enggak kita kreat rumah melalui bank syariah? Bagaimana hukumnya? Apa termasuk riba? Kalau ada unsur riba di dalamnya riba, tapi kalau tidak ada maka hukumnya halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh salat sunnah qabliyah subuh pas azan karena khawatir di masjid cepat iqamah. Ini masalah bolehnya? Boleh. Yang penting sudah masuk waktu fajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika sedang membaca Al-Quran lalu terdengar azan, apa harus dilakukan? Jawab azan, baru lanjutkan Al-Quran. Apakah ada amalan kirim Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah wafat? Tidak perlu dikirim. Kalau seorang anak pasti sampai kepada orang tuanya. Dan tidak ada tradisi mengirim pahala dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tentunya yang bentuknya mengirim pahala bacaan. Puasa yang tidak kita lakukan di masa lalu dan tidak tahu berapa jumlahnya, bagaimana cara menggantikannya? Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan perbanyak puasa sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika kita membaca surat rutin ayat 1000 dinar setiap pagi? Ya, saya tidak tahu ayat 1000 dinar ini. Kemudian yang kedua, mana yang datang dari Nabi? Kalau memang ada dalil kita laksanakan. Kalau tidak ada dalil jangan kita laksanakan. Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Seluruh ibadah yang tidak pernah dipraktikkan oleh sahabat jangan dipraktikkan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Sesudah zikir, sesudah sholat sesuai dengan tuntunan Rasul. Seperti apa Ustaz? Ya sudah banyak para ulama kita menulis, Ustaz kita menulis zikir selepas sholat. Ya, yang singkat, padat, bukan seperti yang banyak kita lakukan di masyarakat, yang banyak tambahan-tambahannya, yang mana zikirnya lebih panjang daripada sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan kalau yang dimaksud adalah ya ayat 1000 dinar, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu dia beberapa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Terus berbagi dan share sebanyak-banyaknya ya. Jadilah ikut andil bagian dalam dakwah ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.